Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-munqati'u, hadis munqati'. Setelah kita kemarin alhamdulillah telah membahas hadis dari sisi kemana hadis itu disandarkan. Apabila disandarkan kepada Rasulullah disebut hadis marfu', apabila disandarkan kepada sahabat disebut hadis mauquf, apabila disandarkan kepada tabi'i disebut hadis maqtu'. Dan hadis maqtu' seringkali para ulama menggunakan hadis maqtu' untuk menyebutkan munqati' dan menggunakan munqati' untuk menyebutkan maqtu'. Seperti Imam Syafi'i ketika menyebutkan hadis maqtu', berarti yang beliau maksud adalah hadis munqati'. Cuman para kebanyakan ulama menggunakan istilah maqtu' dan munqati' ya pada sebagaimana yang disebutkan di kitab ini, teman-teman. Setelah itu kemarin juga sempat menyebutkan hadis musnad, yaitu hadis yang bercampur dua syarat, muttasil dan marfu'. Lalu kemarin kita juga sempat membahas tentang hadis muttasil yang begitu singkat. Nah, kebalikan dari hadis muttasil adalah hadis munqati'. Hadis munqati'. Hadis munqati' ini sebenarnya ada dua definisi dan saya akan coba sebutkan definisi yang pertama dulu ya. Al-munqati'u huwa al-hadithu alladhi saqata min sanadihi rawin wahid bi syarti alla yakuna saqitu sahabiyan. Hadis munqati' ialah hadis yang gugur dari sanadnya seorang perawi satu perawi dengan syarat agar yang gugur tadi itu bukanlah seorang sahabat. Jadi yang gugur itu nggak boleh sahabat. Jadi maksudnya adalah hadis munqati itu kan ada sanadnya, sanad ya. Itu harus terputus satu. Atau sebenarnya boleh juga lebih banyak dengan catatan tidak berturut-turut ya. Tidak berturut-turut. Nanti saya akan berikan contohnya. Dengan catatan yang terjatuh tadi itu bukanlah seorang sahabat. Saya tambahkan lagi, sawa'un kana hadzal rawi as-saqitu min mawdi'in wahid aw akthar. Baik perawi tadi itu yang sakitnya yang gugur ya. Itu berada pada satu tempat ya atau lebih banyak. Tetapi bihaitsu la yazidu as-saqitu fi kulli mawdi'in ala wahid fayakunu hina idzin munqati'an fi mawdi'aini aw thalathatin aw akthar. Dengan catatan yang gugur tadi itu bukan berada pada satu tempat ya. Pada setiap tempat itu bukan pada satu tempat. Fayakunu hina idzin munqati'an. Maka dengan demikian hadis tersebut menjadi terputus di dua tempat atau lebih banyak. Begini ya. Yang dimaksud dengan bahasa-bahasa tadi itu adalah yang pertama ya, di setiap tempat itu yang terputus satu. Saya kasih contoh. Sebutlah nama lah, terserah. Yono, siapa lagi? Bakri, Jeffrey, entahlah ini nama hanyalah samaran ya. Siapa lagi? Hussein. Dah, gini aja. Tambah lagi satu. Maulana. Nah. Jadi ini anggap aja semuanya muttasil ya. Anggap aja ini semua muttasil. Oke? Mana sahabat? Anggap aja yang sahabat ini namanya Yono. Ini hanya perumpamaan saja. Syarat yang pertama, yang gugur itu gak boleh Yono. Syarat yang pertama, yang gugur gak boleh Yono. Syarat yang kedua, boleh gugur lebih dari satu dengan catatan tidak berturut-turut. Jadi anggap aja yang kita tiadakan ini Maulana, lalu Jufri, itu boleh. Walaupun yang gugur 2, 3, 4, 5, 6 dengan catatan tidak berturut-turut. Karena kalau berturut-turut nanti ada nama tersendiri.
Mu'dhal kayak apa kayak itu nanti ada bahasannya sendiri di belakang. Oke? Jadi dengan catatan tidak berturut-turut, yang jatuh dua gitu contohnya. Maka itu tidak bisa disebut sebagai hadis munqati'. Paham sampai di sini? Gampang. Syarat pertama adalah yang jatuh bukan sahabat, yang gugur bukan sahabat, yang sakit bukan sahabat. Ya. Yang kedua, yang gugur tadi itu dengan catatan tidak berturut-turut. Boleh lebih dari satu, tapi tidak boleh berturut-turut. Itu aja. Udah, selesai. Wa sawa'un kana ar-rawi as-saqitu fi awwal sanadi aw wasatihi. Baik perawi yang gugur tadi itu berada di awal sanad atau berada di tengah-tengah sanad. Nah, ini berdasarkan definisi ulama yang pertama. Ini berdasarkan definisi ulama yang pertama. Ada definisi ulama yang justru para fuqaha itu lebih banyak mengamalkannya. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kemudian menisbatkan, seingat kami itu menisbatkan ucapan ini kepada Al-Khatib, kemudian Ibn Abdil Barr, kemudian para kebanyakan ulama lainnya. Kemudian kembali dinukil oleh Ibn Salah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga definisi kedua, ya, definisi kedua dari hadis munqati', definisi yang sering kali digunakan oleh para fuqaha, ya. Jadi kalau misal ke depannya mungkin teman-teman mendengar hadis munqati', barangkali yang dimaksud hadis munqati' itu berdasarkan POV ulama kedua yang akan saya sebutkan sekarang. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Itu apa? Yaitu kullu ma lam yattasil isnaduhu, kullu ma lam yattasil isnaduhu fi ayyi wajhin kana dzalika al-inqita'. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kullu, segala, ma lam yattasil, yang tidak bersambung sanadnya, ya, isnaduhu fi ayyi wajhin kana dzalikal inqita'. Terserah putusnya tadi itu berada di manapun. Terserah yang terputus tadi itu berada di manapun. Bisa jadi yang terputus itu sahabat, bisa, atau bahkan secara berturut-turut, boleh. Intinya, segala macam hadis yang terputus itu disebut sebagai hadis munqati'. Sehingga hadis munqati' ini kemudian memuat banyak sekali jenis-jenis hadis di bawahnya. Ini berdasarkan POV ulama kedua. Makanya Al-Imam Al-Iraqi rahmatullah ta'ala alaih itu berkata di dalam alfiyahnya, "Wasami bil munqati'il ladzi saqat qabla sahabi bihi rawin faqat." Dan hadis munqati, dan namailah kalian hadis munqati itu kepada yang terjatuh sebelum sahabat. Dalam artian sahabat tidak boleh terjatuh di situ. Rawin faqat, satu rawi sahaja. Maksudnya satu rawi sahaja ini sebagaimana saya sebutkan tadi itu boleh lebih daripada rawi, tapi tidak boleh berturut-turut ala tawali. Kemudian Imam Al-Iraqi melanjutkan nazamnya, waqila ma lam yattasil. Dan disebutkan pula ini sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Iraqi adalah segala macam hadis yang kemudian dianggap tidak tersambung. Segala macam hadis yang dianggap tidak tersambung, sehingga masuk di bawahnya nanti mursal, sehingga masuk nanti di bawahnya mu'dhal, sehingga nanti ya. Begitu teman-teman. Fahimtum? Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, dan termasuk pada definisi ini al-marfu', hadis marfu'. Hadis marfu' bisa menjadi munqati', bisa. Yang penting saat kita ngomongin Rasulullah, apapun caranya, entah hadisnya sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu', selama kita ngomongin Rasulullah itu disebut sebagai hadis marfu'. Entah dia terputus atau tersambung. Wal mursal, mursal ini apabila ternyata yang disebut mursal nih, harusnya nanti ada babnya sendiri, tapi nggak apa-apa lah, sebagai bentuk pendekatan agar nanti
pas kita bahas teman-teman nggak bingung-bingung amat. Ini Rasulullah ya. Rasulullah. Kemudian di sini ada Ibnu Umar. Oke. Ibnu Umar. Kemudian di sini ada Nafi'. Kemudian di sini ada Malik. Nah, ini kan harusnya apabila bersambung, ya. Apabila dia bersambung begini, begini, terus, maka dia disebut sebagai hadis muttasil yang marfu, ya, muttasil semuanya. Andai kata kita meniadakan sahabat, alias dari Nafi' langsung Rasulullah, nah, maka itu disebut sebagai mursal. Nah, dan ini penjatuhan mursal di sini itu bertentangan dengan definisi yang diberikan oleh musannif di awal. Musannif di sini memasukkan definisi yang kedua, ya, yang mursal. Begitu. Wal mauquf, dan hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Wa yakhrujul muttasilu, dan keluar dari hadis munqati, dan tidak termasuk daripada hadis munqati adalah hadis muttasil. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala. Masih ada. Hukum hadis munqati' annahu min anwa'id dha'if. Sesungguhnya hadis munqati itu termasuk dari jenis-jenis hadis dhaif. Bagaimana hadis dhaif kemarin? Tidak bisa diamalkan kecuali dalam beberapa perkara. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.